Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak soleh. Kembali lagi belajar tematik bersama Ustazah Kasmi. Gimana kabar hari ini? Semoga anak-anak soleh dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana belajarnya di rumah? Masih semangat? Harus tetap semangat ya, walaupun belajarnya di rumah. Sudah siap belajar hari ini? Ayo kita siapkan buku tematiknya dan alat tulisnya. Kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tangan ke atas, pandangan ke bawah, doa dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu dan berikanlah pemahaman yang baik. Amin. Mengenai materi kita hari ini, yaitu selalu berhemat energi, berkaitan dengan hadis riwayat Bukhari dari Jabir radhiyallahu anhu bersabda, matikanlah lampu-lampu kalian pada saat malam hari, tutuplah pintu, rapatkanlah tempat air, dan tutuplah makanan dan minuman meskipun hanya membentangkan sepotong kayu. Nah, dari hadis ini mengajarkan kita untuk selalu berhemat energi. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2, manfaat energi, pembelajaran 1 dan 2. Kita masuk pembelajaran 1. Kita masuk materi, yaitu menyajikan teks petunjuk pada halaman 40. Anak-anak soleh, ada yang tahu tidak pengertian dari teks petunjuk? Nah, Ustazah akan jelaskan. Disimak ya, dan perhatikan. Teks petunjuk atau arahan disebut juga dengan teks prosedur adalah teks yang memberikan arahan dalam melakukan sesuatu agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Anak-anak soleh, selain pengertian teks petunjuk, ada pun juga ciri-ciri teks petunjuk. Yang pertama, berisi cara menggunakan atau melakukan sesuatu. Yang kedua, disampaikan atau disajikan secara berurutan. Yang ketiga, menggunakan kalimat perintah yang jelas, tidak bermakna ganda atau ambigu. Selain ciri-ciri dalam teks petunjuk, adapun kalimat perintah dalam teks petunjuk. Ciri-ciri kalimat perintah yaitu yang pertama, menggunakan tanda seru di akhir kalimat. Yang kedua, disampaikan dengan intonasi tinggi naik. Yang ketiga, kata yang berada di awal biasanya diikuti dengan partikel lah. Yang keempat, dapat menggunakan kata seperti jangan dan tolong. Anak-anak soleh, untuk lebih jelasnya teks petunjuk, Ananda bisa memperhatikan halaman 41, petunjuk penggunaan kipas angin. Dibaca ya anak-anak soleh. Kita lanjut materi pada halaman 41. Dibuka ya anak-anak soleh. Yaitu manfaat perubahan energi. Energi dapat berubah menjadi bentuk lain. Pada kipas angin yang kita gunakan terjadi perubahan energi. Tahukah Ananda bentuk perubahan energi apa ya yang terjadi pada kipas angin? Ayo kita cari jawabannya.
Jadi, kipas angin mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Gerakan baling-baling kipas angin menghasilkan angin. Angin yang dihasilkan kipas angin bermanfaat untuk menyejukkan ruangan. Jadi kesimpulannya, perubahan energi pada kipas angin berupa energi listrik yang diubah menjadi energi gerak. Tugas anak-anak soleh pada halaman 42 tentang perubahan energi. Dikerjakan ya. Kita masuk materi selanjutnya, yaitu sumber daya alam dan pemanfaatannya. Pada halaman 43, dibuka dan dibaca ya anak-anak soleh. Ustazah akan menjelaskan tentang pemanfaatan sumber daya alam. Disimak ya anak-anak soleh. Energi yang digunakan setiap hari oleh manusia memberikan banyak manfaat. Energi dapat dihasilkan dari sumber daya alam. Indonesia mempunyai kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Untuk lebih jelasnya, bacalah teks tentang sumber daya alam di Indonesia pada halaman 43. Ternyata anak-anak soleh, sumber daya alam dan pemanfaatannya berupa ikan. Ikan merupakan salah satu sumber daya alam laut yang dimanfaatkan sebagai sumber pangan bergizi tinggi. Dan rempah-rempah merupakan salah satu sumber daya alam yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Sudah paham anak-anak soleh? Kita masuk pembelajaran yang kedua. Materinya yaitu melaksanakan hak dan kewajiban menggunakan air bersih. Laut, sungai, danau, dan air terjun merupakan contoh sumber air yang ada di bumi. Air adalah sumber daya alam yang diperlukan oleh semua makhluk hidup. Air berperan besar bagi kelangsungan hidup di bumi. Nah, anak-anak soleh, setiap manusia memiliki hak memanfaatkan air bersih, akan tetapi juga memiliki kewajiban untuk menggunakan air bersih secara bijak. Jadi, tugas anak-anak soleh, tuliskan hak dan kewajiban memanfaatkan air bersih tersebut berdasarkan pengalamanmu sehari-hari. Tuliskan pada tabel pada halaman 50. Sudah paham anak-anak soleh? Kalau sudah paham, kita lanjut materi. Yaitu menyanyikan lagu sesuai tempo dan tinggi rendah nada. Salah satu pemanfaatan air adalah untuk menyiram tanaman atau mengairi sawah. Tanaman pertanian memerlukan air tak terkecuali jagung. Jagung dapat diolah menjadi makanan yang bermanfaat bagi manusia. Ayo, menyanyikan lagu menanam jagung. Nyanyikan lagu dengan tempo dan tinggi rendah nada yang tepat. Sebelum bernyanyi, ayo ingat kembali tempo lagu dan jenis-jenisnya. Tempo merupakan tanda baca dalam musik yang berkaitan dengan cepat atau lambatnya lagu dinyanyikan atau dimainkan. Berikut beberapa tempo dalam lagu. Anak-anak soleh, diperhatikan dan dibaca ya. Ambil
Syukur anak soleh, semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mudah dipahami. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa kafaratul majelis. Kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya, Maha suci Engkau, ya Allah Tuhanku, dan aku memuji syukur kepadamu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Ampunilah dosa-dosaku dan aku bertaubat kepadamu.